Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Re. Kali ini Mr. K bakal sedikit balik ke momen yang udah cukup lama. It's been a long time lah pokoknya. Karena apa yang bakal Mr. K obrolin kali ini, yaitu tentang bagaimana masa depan yang telah menanti Lau. Walau kita tahu lah udah kiak ngelawan Kurohige. Di konten ini Mr. K bakal sedikit kulik bagaimana cara Lau akan kembali ke cerita One Piece, Re. Dan apa sih yang sudah menunggu Lau di depan nantinya? Bakal menarik bukan? Karena apakah Lau akan bergabung dengan Luffy dan kawan-kawan, atau malah dia bergabung dengan ayahnya Luffy Dragon? Tanpa banyak basa-basi gak jelas atau cincong gak jelas, monggo enjoy, langsung aja ke kontennya, ge. Let's go. Oke, buat ngomongin ini semua, kayaknya ada 3 hal yang bakal Misteri gunain untuk menghubungkan bagaimana pada akhirnya nanti ya Lau bakal bisa balik ke cerita utama One Piece. For the first ya, apa mimpi dari seorang Trafalgar di Waterloo? Lanjut ya, masa depan dari Lau. Dan last ya, penyakit yang pernah dideritanya. Well, kita mulai dari mimpi dari seorang Lau, Re. Yang mana kalian semua pasti masih ingat mimpi yang baru saja kembali dikatakan oleh Lau setelah perang di negeri Wano Kuni. Buat yang agak lupa atau mungkin amnesia atau seperti Mr. Kelalinan, Yore. Ya, secara singkat ya, di momen itu Lau berkata kalau dia akhirnya telah memutuskan kalau dirinya ingin mencari tahu makna di balik namanya, atau lebih tepatnya Yaps, Lau pada akhirnya bukan ingin menjadi seorang bajak laut, Re. Namun selepas berhasil membalaskan dendamnya untuk Corazon, dia akhirnya memutuskan untuk mencari tahu apa makna di balik arti D, atau biasa kita kenal dengan sebutan Milady. We love D, Re. Bukan Milady, itu pakanan, cok. Sayangnya baru-baru ini kita tahu kan kalau apa yang terjadi kepada Lau adalah kekalahan yang sangat telak. Lau bersama krunya berhasil dikalahkan oleh Kurohige. Bahkan kapal selam miliknya ya sekarang sudah ikut dihancurkan berkeping-keping. Aduh, Re, Polar Tank, kasihan. Ya alias Lau bisa kita katakan sudah kehilangan segalanya, Re. Dia udah lose everything lah ya. Walau beruntung sih, Beppo yang menggunakan mode sulongnya berhasil menyelamatkan kaptennya. Dan dengan Odacing memperlihatkan hal ini ya, kemungkinan besar emang ya Lau bakalan dibuat kembali ke jalan cerita dari One Piece itu sendiri. Pasti, Re. Apalagi dia punya OP-OP Nomi kan. Pasalnya seperti yang kita tahu ya, orang yang mengalahkan Lau adalah Kurohige. Dan Kurohige sendiri adalah orang yang mengatakan kalau mimpi dari semua orang tak bakalan pernah berakhir. Bukankah akan sedikit menjadi ironi ya, ketika seorang yang mengatakan kalau mimpi orang itu tak pernah berakhir, sekarang malah Kurohige sendirilah yang menghentikan mimpi dari Trafalgar di Waterloo. Makanya meski banyak yang mengira dan mungkin emang benar juga ya kalau perjalanan Lau sebagai seorang bajak laut telah berakhir, kehilangan kru dan kehilangan kapal, apalagi yang bisa kita harapkan dari Herd Pirates. Tapi meski sudah di kondisi yang seperti itu ya, mimpi dari Lau tetaplah masih bisa dia kejar, ya. Karena balik lagi ya, ingat kan yang Kurohige katakan, mimpi dari seorang tak akan pernah berakhir. Nah, sekarang kita mulai sedikit ya masuk ke masa depan yang telah menanti Lau. Meski banyak sebenarnya beberapa teori yang berkembang setelah berhasil dikalahkannya Lau oleh Kurohige. Ada yang bilang Lau akan kembali ke Luffy dan kawan-kawan. Tapi ada juga yang percaya kalau Lau malah bakalan ikut dengan pasukan revolusi. Secara kalau kita ngomongin mimpi dan Lau yang sudah kehilangan kelompoknya, pasukan revolusi jelas memberikan segalanya yang dibutuhkan oleh Lau untuk bisa bangkit. Tapi pertanyaannya ya, apakah itu semua yang emang bener bakalan Lau lakuin? Soalnya bagaimana jika seandainya Lau malah akan bergabung dengan seorang Vivi? Ya kalian gak salah dengar ya. Gimana kalau seandainya Lau malah berakhir berjuang bersama seorang Nefertari the Vivi? Tenang, buat yang mau protes, kasih Misteri kesempatan buat ngejelasin dulu. Kalaupun gak dikasih juga peduli amat, Misteri bakal jelasin. Sedikit flashback, Re. Sebelum kematian dari ayahnya Vivi ya, Raja Cobra sempat mengatakan kalau ratu mereka dulu ya, Queen Nefertari the Lily, merupakan salah satu dari ke-20 orang yang ikut berada di aliansi. Tapi, mengapa namanya tak pernah terdengar atau tercatat dalam sejarah sekalipun? Dari sini ya, kita akhirnya mempelajari sosok bernama Nefertari the Lily dan fakta baru kalau keluarga Nefertari merupakan para penyandang nama D. Nah, tepat sebelum Cobra mengebuskan nafas terakhir, dia sempat berpesan kepada Sabu untuk memberitahu Vivi tentang dirinya yang merupakan seorang penyandang D. Wow, Vivi next nakama, ya. Tapi Mr. K trauma kalau nebak-nebak the next nakama. Hal ini kelak dihubungkan dengan sebuah surat yang ditinggalkan secara turun-temurun oleh Nefertari the Lily untuk para keturunannya.
Di mana di surat itu tertulis makna dari penyandang di yang ikut membahas tentang mengibarkan bendera fajar melawan pemerintahan dunia. Dengan Sarangga langsung memberi pesan kepada Vivi untuk mengikuti jalan itu, maka ya tugas dari Vivi selanjutnya pun sudah ditentukan, yaitu berhubungan dengan surat yang pernah disebutkan oleh Cobra. And Vivi akan mencoba menjaga takdir dari keluarga Nefertari dari kerajaan Alabasta. Yaps, melalui surat leluhurnya, Vivi mengetahui makna dari penyandang di. Sedangkan Lau memiliki mimpi untuk mengetahui hal itu. Bukankah Vivi berarti menawarkan apa yang Lau butuhin? Bagaimana jika Lau datang ke Vivi dan minta dijelaskan tentang makna dari di? Hingga akhirnya Lau pun memutuskan untuk membantu Vivi menjalankan misinya itu. Belum lagi kalau kita ingat-ingat ya, bukankah Morgan yang menyelamatkan Vivi dan Wapol? Bagaimana jika cara Lau bertemu dengan Vivi tak dibuat mengejutkan? Karena Morgan lah yang kembali secara gak langsung ya menyelamatkan Lau. Wow, seperti apa yang pernah dia lakuin kepada Vivi dan Wapol. Tentunya ya, Lau sendiri memiliki banyak hal yang bisa dijadikan berita bagi keuntungan Morgan semata. Makanya akan menjadi win-win solution jika benar saja ya Morgan lah yang nantinya menyelamatkan seorang Trafalgar di Waterloo. Anyway, lanjut ya, masuk ke pembahasan penyakit alias pembahasan terakhir, yaitu Amberlit Syndrome yang pernah Lau derita. Setelah dijelasin bagaimana Saturn ternyata terhubung dengan penyakit Sapphire Blue yang diderita oleh Bonnie dan Ginny, penyakit Amberlit mungkinkah kembali terhubung ke salah satu Gorosei lain? Seperti misalnya ya, Saint Jupiter. Karena kalau kita ingat-ingat kembali ya, penyakit yang memberikan keturunannya waktu hidup relatif lebih singkat ini cukup janggal. Mengingat eksploitasi terhadap mineral yang sempat dilakuin. Sedangkan pada mitologi Hindu ya, Jupiter atau Jupiter diasosiasikan dengan sebuah batu Amber like stone. Sebuah batu yang menjadi penyebab dari sindrom Amberlit. Ditambah Jupiter sendiri kita ketahui ya bertanggung jawab atas agrikultur pada pemerintahan dunia. Makanya semakin masuk akal saja jika kita terpikir kepada Jupiter ya sebagai orang yang menjadi dalang di balik penyakit Amberlit. Maka mungkinkah ya pada akhirnya kembalinya Lau ke cerita One Piece akan membuat dirinya bertarung dengan Saint Jupiter selaku orang yang menjadi dalang cerita hidup yang pahit bagi Lau. Hal yang sama seperti yang terjadi kepada Kuma oleh Saint Saturn. Lalu seperti yang kita ketahui sendiri ya, Lau memakan buah iblis yang memiliki hubungan dengan harta dari Marijua. Pada akhirnya, gak heran atau mengejutkan lah jika memang pada akhirnya Trafalgar di Waterloo akan terhubung dengan pemerintahan dunia itu sendiri. Cepat atau lambat, Lau dan entah bagaimana caranya ya, mau itu ikut tergabung dengan pasukan revolusi atau membangun kembali bajak lautnya. Lau bisa kita pastiin akan kembali ke cerita One Piece Yakinlah Mr. K. Sehingga berbeda dengan Kid yang nasibnya masih tak diketahui secara jelas karena si Kid kena selepet dari Shanks langsung tepar. Aduh, kasihan. Oke, kembali lagi ya, Lau sudah bisa dipastikan selamat setelah Beppo dikasih lihat menyelamatkan kaptennya menjauh dari tempat pertarungan brengsek the brengsek. Berhasilkan Lau untuk menggapai mimpinya dan mengetahui makna di balik namanya sendiri alias Will of the... sebuah hal yang mungkin dicita-citakan pula oleh Corazon, bukan dendam atau pembalasan yang ingin dia lihat ketika Lau tumbuh dengan sehat, melainkan Lau yang mengejar impiannya sendiri dan hidup bebas tanpa terikat oleh luka di masa lalu. Wow, semua itu akan menjadi kado yang indah bagi Corazon, orang yang sangat dihormati oleh Trafalgar di Waterloo. Oke, cukup segitu aja dulu buat konten pembahasan masa depan Lau. Kalian boleh take it with a little salt ya. Jangan telan mentah-mentah karena apa yang bisa kita omongin segalanya adalah muntahan. So, see you next time. Mari sekali melos. Stay safe everyone. Salam Animedia.